Assalamualaikum teman-teman YouTuber semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi bersama channel Bengkel Dolanan. Nah, kalau kalian pengen belajar memperbaiki RC, kalian wajib mengikuti channel ini ya teman-teman. Oh ya, di sini bisa menerima servis juga loh. Yuk kita ikuti videonya sampai selesai. Let's go. Halo, di sini ada servisan lagi ya. Ini dari customer, katanya baterainya itu sudah dicas selama 2 jam, terus dibuat main itu RC-nya nggak mau jalan ya, belok-belok maju mundur tuh nggak mau connect. Dan untuk mengetahui kerusakannya itu langkah yang pertama kalian cek dulu baterainya ya, voltase baterai. Tapi kan kalau customer itu kan biasanya dia nggak punya alat ya, jadi kalau untuk yang lagi belajar memperbaiki RC, diusahakan kalian punya multitester digital. Dan untuk langkah awal itu kita cek dulu di bagian baterainya. Jadi walaupun customer sudah ngasih keterangan sudah dicas 2 jam tapi nggak mau nyala, kita tetap sebagai teknisi tetap cek dulu ya, cek bagian baterai. Soalnya ini kan berhubungan dengan tegangan ya, arus. Jadi langkah awal kita cek baterainya, baru nanti kalau misal di baterai normal terus dicek ke mobilnya tetap nggak mau jalan, baru langkah berikutnya kita cek di bagian mobil. Dan ini kita cek di bagian baterai, kita gunakan multitester 20 volt DC ini ya. Nah, ini ternyata baterainya nggak ada tegangannya ya ini. Dan kita bandingkan dengan baterai yang satunya. Ini ada tegangannya 3,6. Dan kita coba pakai baterai yang baru ya. Kalau masih tetap nggak mau, berarti bagian RC nya. Nah, ini ya, RC nya bisa jalan. Nah, beda lagi kalau misal baterainya ini normal, terus kita on kan RC tetap nggak mau nyala. Nah, langkah yang selanjutnya kalian cek di bagian switchnya. Ini kita pasang dulu baterainya. Ini kita anggap baterai normal, RC-nya tetap nggak mau jalan ya. Kalau yang tadi kan sudah pasti ya, ini sudah pasti baterainya yang rusak. Kalau ini langkah kedua, kalau baterai kalian normal terus RC nggak mau jalan, kalian cek di bagian kabel dari baterainya. Kabel dari baterai kan di sini, VCC sama ground. Kalian cek, takutnya nggak ada arus yang masuk ya. Ukurannya sama, 20 volt DC, positif taruh di kabel merah dan negatif kabel ground nyala ya, keluar tegangan 3,6. terus kalian cek di bagian switch on off. Nah, ini switch on off nya, ini kan posisi on harus ada tegangan 3,6. tapi kalau posisi on di sini nggak ada tegangan 3,6, itu berarti switch on off nya yang rusak. Kalian ganti switch on off nya atau kalian bersihkan di dalamnya. Nih, dalam sini kalian bersihkan pakai thinner ya. Biasanya di dalam sini tuh kalau RC yang lama itu ada keraknya atau karat. Kalian bersihkan pakai thinner seperti ini. Kalian tinggal semprotkan, terus tinggal kalian geser-geser. Ini kalau rusaknya di bagian switch on off nya. Nah, seperti ini sampai RC nya normal. Misal kalian sudah kasih thinner tetap nggak mau, lah kalian bisa ganti switch on off nya, ganti yang serinya sama ya, ini dan ini ya. Misal ini sudah keluar tegangan voltasenya sudah keluar 3,6 di bagian output switch on off nya ya. Ini 3,6. kalau ke sini kan off nih, off dia nggak mau, cuman 0,3, berarti dia nggak ada tegangannya. Kita on,
sudah keluar tegangan tapi RC tetap nggak mau jalan. Ini untuk RC, kasus untuk RC MHZ ya, yang ada antenanya seperti ini, yang remote-nya ada antenanya. Kalau gigahertz itu penanganannya beda lagi. Jadi ini untuk MHZ, ini ketaruh di sini. Kalau ini masih tetap 3,6 terus RC-nya nggak mau jalan, belok-belok maju mundur tetap nggak mau connect, berarti kemungkinan di bagian IC receivernya atau osilatornya sini. Nah, langkah pertama kalian kalau misal ini nggak connect ya, kalian tempelkan antenanya ke mobil ini. Biasanya nanti dia gerak gini, itu tandanya di bagian penguat osilatornya ini ada yang rusak. Nah, untuk kalau kasus seperti itu biasanya di kapasitor ya, kapasitor ini mas. Nah, biasanya di kapasitor sini ini biasanya solderannya lepas ya. Ini kalian solder dulu kaki ini. Kalau tetap nggak mau, kalian ganti pakai kapasitor yang ukurannya kalau nggak salah itu 3,3 mikro ya, kalau nggak salah ukurannya 3,3 mikro. Voltasenya sama ya, itu coba kalian ganti kapasitornya. Tapi kalau ini udah diganti tetap nggak mau connect, berarti di IC receivernya. Kalau MHZ seperti ini, kalian cukup beli modulnya ya, modul yang sesuai frekuensi. Misal remote-nya ini kan 27, berarti kalian tinggal beli modulnya yang frekuensinya 27 seperti ini. Tinggal ganti yang serinya sama nih ya, 27. Jadi kalau RC 2,4 itu nanti penanganannya beda lagi. Kalau 2,4 ini kan ini ada sampel 2,4 kali di sini. Misal ini nggak connect, itu bisa dari IC regulatornya ini, bisa juga dari IC receiver. Tapi untuk pengukurannya nanti kita terangkan, atau enggak kalian kalau mau lihat-lihat di video saya juga ada RC yang 2,4 nggak connect sama remote. Dan ini ya cara pengecekan kalau RC kalian mati total. Jadi kalian kalau punya RC mati total itu nggak usah bingung ya, yang perlu kalian butuhkan itu alat pengukur tegangan seperti ini. Jadi langkah pertama kalian cek dulu baterainya. Setelah baterai, cek di switch on off, itu wajib ya pengukurannya. Itu dasar-dasar untuk mengukur pengukuran kerusakan RC. Jadi nanti kalau baterai sudah oke, dicas atau enggak dicek dengan multitester seperti ini, ada tegangannya. Kalau ini kan yang rusak tadi ya, yang oke kan di dalam sini ya. Sini kalau ada tegangan 3,7 berarti baterai normal. Tinggal kita lakukan langkah selanjutnya, cek di bagian switch on off. Terus tapi kalau ini pasang gini, walaupun sudah dicas 2 jam tetap nggak mau, berarti kalian ganti dulu baterainya. Itu biasanya itu bagian BMS nya ini mas. BMS nya ini biasanya rusak. Ini kan ada BMS nya, nah ini biasanya rusak. Jadi kalian ganti baterai ya. Dan sekian tutorial dari saya. Kalau belum paham kalian bisa bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mengikuti videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.